Hak asasi manusia milik setiap orang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo wujudkan bersama Kemenham. Kemenham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa dengan saya Randy Rahmadi hari ini selaku host dalam diskusi hari ini. Nah, kita akan membahas maraknya prostitusi, tentang anak dan pedofilia di Indonesia yang akhir-akhir ini begitu merajalela. Oleh karena itu, kita akan membahas suatu topik mengenai meja panjang HAM, tabir prostitusi anak dan pedofilia di Indonesia. Dan untuk membahas itu semua, kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Nikolai Aprilindo, SHMHMM. Beliau selaku Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, kita juga kehadiran narasumber Ibu Veronika Tan, selaku Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang. Dan yang ketiga, kita juga kedatangan Ibu Komisaris Besar Polisi Dr. Rita Wulandari, SIK MH. Beliau adalah Kasubdit 1, Direktur Tindak PPA dan PPO. Selamat siang. Ya. Baik, sebelum kita memulai diskusi ini, kita meminta terlebih dahulu kepada tuan rumah kita, yaitu Bapak Nikolai. Boleh nih Pak, memberikan sambutan kepada para tamu kita terlebih dahulu. Dan satu lagi kalau boleh, kenapa sih Pak kok judul kita hari ini adalah Meja Panjang HAM Tabir Prostitusi Anak dan Pedofilia di Indonesia? Boleh dong diterangkan ke kita. Baik Mas Randy, terima kasih. Selamat datang Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ya. Ibu Veronika Tan yang cantik. Terima kasih diundang. Selamat datang Ibu Kombes Rita Terima yang kasih. cantik juga Terima kasih. atas kehadirannya di meja panjang HAM, tabir prostitusi anak dan pedofilia. Kenapa kita namakan meja panjang tabir hak asasi manusia? Karena masalah prostitusi anak dan pedofilia ini dari waktu ke waktu berjalan cukup panjang. Walaupun sudah ada semacam undang-undang yang mengatur tentang masalah-masalah tentang pelecehan seksual, tentang pedofilia dan sebagainya. Tetapi perjalanan dari pedofilia maupun pelecehan seksual terhadap anak ini masih panjang dan belum terselesaikan sampai dengan saat ini. Sehingga untuk itu kami dari Kementerian HAM, khususnya Direktorat Instrumen dan Penguatan HAM, dalam rangka P5 HAM, kami menggelar meja panjang bersama Ibu Wamen PPA dan Ibu Dir 1 Kasubdit 1 PPA dan TPPO untuk membicarakan, mendiskusikan di atas meja panjang ini. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas sambutannya. Sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut ini.
filsafat negara kita, negara Pancasila, menciptakan satu bentuk kehidupan yang seharusnya menciptakan tempat yang damai untuk anak-anak dan perempuan. Sehingga seharusnya mereka bisa hidup dengan tenang dan damai di Indonesia. Tapi kalau kita lihat sekarang saat ini, begitu banyak permasalahan yang seperti ditunjukkan dalam video tadi. Kalau menurut Ibu dan Bapak, khususnya mungkin Ibu Vera, apa data-data yang didapatkan dari Kementerian Ibu tentang perkara-perkara yang ada saat ini? Seperti yang Pak Randy katakan, harusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu judulnya aja pemberdayaan. Tapi pada akhirnya kita hanya bahkan belum menyelesaikan, hanya mengolah kasus dan kasus yang tiada akhirnya. Dan juga barusan di Ambon yang ternyata sudah terbukti pencabulan anak di bawah umur. Itu juga dilakukan oleh mantan Sekdis Pariwisata yang ternyata vonisnya 2 tahun padahal jaksa penuntut menuntut 6 tahun. Secara undang-undang peradilan perlindungan anak 23/2002 yang sudah diperbarui 35/2014 itu, hukuman maksimal, hukuman seumur hidup, hukuman yang diberikan itu malah dari jaksa penuntut malah cuma 2 tahun. Nah, kalau kita lihat dari tadi video-video itu hanya semacam kita bilang itu gunung es. Jadi di atas kelihatan tapi sebenarnya di bawah itu, dan ini dari pertama kita di kementerian ada, itu udah kasus terus menerus. Nah, dengan adanya hadir hari ini sebenarnya bagaimana sebenarnya kita tuh berteriak gitu loh. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan hari ini kita berteriak, kita bersama-sama mencari solusi supaya ada efek jerah ini. Karena ketika tidak ada efek jerah, kita tidak akan bisa. Bagaimana pencegahan tentu iya, tapi gak ada efek jerah itu tidak akan menjadi sebuah hukuman maksimal sehingga pelaku-pelaku itu masih bisa berkeliaran. Dan tentu balik lagi bagaimana kita memberdayakan, kita LSM membantu ataupun pemberdayaan masyarakat untuk membuat lebih baik tentu ada. Tapi hukuman itu harus dibuat seadil-adilnya dari persepsi perempuan dan anak. Saya selalu membayangkan kita memakai sepatu kalau itu terjadi pada keluarga kita, anak kita. Bagaimana gambaran itu, bagaimana seberapa resahnya kita, bagaimana seberapa urgensinya kita sebagai orang tua untuk menolong terutama kepada anak-anak kita. Baik. Mungkin awal untuk pelaksanaan hukuman terhadap itu kita masuknya mungkin dari kepolisian. Mungkin saya ingin tahu dulu apa data-data yang masuk dari kepolisian, Bu, terkait dengan kasus-kasus yang beredar saat ini yang begitu marak, yang membuat hati kita begitu miris. Iya, terkait dengan angka kasus kekerasan terhadap anak, bicara kasus kekerasan seksual, memang di dalam data kami meningkat setiap tahunnya. Kami melihat bahwa kami tidak hanya selesai dengan kegiatan penegakan hukum, karena dari beberapa kasus yang ditangani juga muncul kasus-kasus pelaku lama yang dia mengulangi lagi perbuatannya. Nah, artinya di sini kami berupaya secara maksimal untuk melakukan penegakan hukum dari aspek penyidikan. Tapi ketika disampaikan tadi bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku ternyata tidak maksimal, tentu perlu ada upaya yang lain untuk mengawal, bukan hanya di pihak kepolisian, tapi di pihak penuntutan maupun pengadilan, untuk kita memiliki satu persepsi yang sama. Bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku melalui penghukuman maksimal gitu. Nah, tapi itu tentunya di luar dari tusi kami. Kami tetap akan fokus di dalam tugas penegakan kami, dan di dalam mandat undang-undang dan juga adanya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO yang sekarang baru dibentuk, kami konsisten dengan mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap anak bukan dalam perspektif penegakan hukum saja, tapi termasuk juga upaya untuk menciptakan pencegahan. Nah, ini kita tunjukkan dengan berbagai kolaborasi dengan kementerian lembaga, mengedukasi dan juga memberdayakan semua fungsi di kepolisian, fungsi teknis di kepolisian. Karena kami di kepolisian ada beberapa fungsi teknis, salah satunya adalah fungsi teknis pencegahan yang ada di Bahar Kampolri, dengan pemberdayaan para Babin Kamtipmas yang ada di setiap desa, pun mereka dibekali dengan materi-materi bagaimana mengedukasi, bagaimana memberikan
upaya pencegahan kepada masyarakat di daerah binaan mereka. Karena mereka memiliki program door-to-door system, problem solving, tentunya mereka harus paham tentang aturan, regulasi, dan bagaimana mengeksekusi ketika ditemukan ada permasalahan. Artinya mengeksekusi bagaimana mereka membawa permasalahan ini ke siapa. Nah, upaya ini kami lakukan bersinergi dengan mitra terkait dengan kementerian lembaga, karena kami sadar betul bahwa kepolisian ini sangat terbatas dari berbagai aspek. Dan juga kapasitas dari leading sektor yang ditunjuk untuk menangani kasus kekerasan seksual di dalam mandat Undang-Undang TPKS turunannya di PP 55 tahun 2024 jelas ada UPT di PPA. Nah, harapan kami UPT di PPA tidak akan kami biarkan sendiri. Kami pun akan membantu mengawal dan menguatkan supaya fungsi memfasilitasi dari penanganan kasus untuk menyediakan layanan bantuan hukum, layanan medis, psikolog, dan juga bahkan layanan-layanan termasuk penerjemah bahasa sekalipun untuk para penyandang disabilitas, itu kami kuatkan. Jadi ini kami tunjukkan nyata di beberapa kasus yang saat ini mungkin diketahui ya, kasus yang viral terkait dengan pedofile yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari awal kami melakukan kegiatan secara terpadu, melakukan penanganan kasus dengan melibatkan UPT di PPA. Bagaimana para korban ini kami titipkan, didampingi, jadi dalam melakukan penggalian informasi, mereka selalu bersama-sama dengan pendampingan dari UPT di PPA. Nah, artinya kita sangat sadar betul bahwa kami, kepolisian, dan juga perangkat kementerian lembaga, khususnya di KPPA, saling membutuhkan. Harus ada simbiosis di sana, mutualisme untuk yang positif, bagaimana dari mulai awal, bahkan nanti sampai dengan pengintegrasian ketika mereka direhabilitasi. Jadi korban ini tidak hanya selesai, hanya kita memenjarakan pelakunya, tapi mereka pun kita kawal bersama supaya dia bisa pulih untuk bisa menyambut masa depannya lagi. Selain dengan merehabilitasi si pelaku supaya dia tidak melakukan lagi, tapi terhadap anak pun kita lakukan upaya rehabilitasi dengan menghilangkan trauma dan juga mengawal supaya tidak terjadi korban-korban yang lain dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Dari kasus tadi kita bisa meng-highlight beberapa permasalahan, terutama kasus di Nduga dan juga kasus di Bekasi. Mungkin kami ingin tahu bagaimana pandangan Bapak Nikolai berkaitan dengan hal ini dalam melihat masalah ini. Kementerian HAM seperti apa pandangannya Pak? Baik Mas Randy, kalau kita bicara masalah hak asasi manusia ya, hak asasi manusia itu bukan dalam ruang hampa, tetapi hak asasi manusia itu berada pada posisi di mana pemenuhan hak asasi manusia setelah kewajiban itu dilaksanakan. Jadi harus seimbang antara hak asasi manusia dengan kewajiban warga negara. Artinya kewajiban yang saya sampaikan di sini bahwa di samping warga negara mempunyai hak asasi manusia, dia punya kewajiban, misalnya mentaati hukum dan perundang-undangan. Kedua, mentaati segala aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Yang tidak tertulis misalnya hukum adat atau kebiasaan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, baik dalam rangka dilarang oleh agama, dilarang oleh adat, maupun dilarang oleh hukum positif. Salah satu pelarangan terhadap masalah yang terjadi di kemasyarakatan adalah masalah percabulan perzinahan. Percabulan apalagi menyangkut percabulan tentang anak di bawah umur. Ini sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kalau kita lihat daripada hak asasi manusia itu merupakan hak yang dasar yang melekat dari sejak manusia itu dilahirkan sampai meninggal, ya, termasuk anak-anak dalam konteks yang mengalami pelecehan seksual, anak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perilaku-perilaku tersebut. Kalau kita lihat, anak-anak ini masuk kelompok rentan terhadap pelecehan seksual, rentan terhadap perilaku-perilaku penyimpangan seksual, baik yang dilakukan oleh anak dengan anak maupun anak dengan orang dewasa dengan anak. Seperti tadi Bu Rita sampaikan, terjadi kasus misalnya yang oknum polisi di Ngada ya, yang melakukan suatu tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Apalagi itu dia memvideokan, kemudian video itu disebarluaskan ke internasional, dan video itu dikirimkan ke Australia. Setelah ada komplain dari pemerintah Australia dalam hal ini, maka itu terkuak, baru terkuak semua. Ini merupakan satu tindakan-tindakan amoral dari pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh oknum yang seharusnya dia melindungi. Dia tahu hukum, dia melindungi, mengayomi masyarakat. Apalagi seorang oknum dengan pangkat perwira menengah. Ini sangat-sangat amoral kalau bagi kami, dan sadis bagi kami. Di samping itu juga, pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia. Terutama hak anak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Kemudian, pelecehan seksual terhadap anak jelas merupakan pelanggaran HAM yang mengancam perkembangan fisik dan psikologi dan sosial dari si anak, termasuk masa depan anak itu sendiri. Ini kalau kita lihat dari sisi HAM-nya. Sehingga di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu jelas dalam pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual. Ini yang perlu kita kita cermati bersama, kita perhatikan hal ini. Dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam melindungi anak dari kejahatan seksual, khususnya pasal 76D, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak itu. Itu Mas Yandi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya mau tanya ke Ibu Rita terlebih dahulu berkaitan dengan pelaksanaan atau tindak lanjut dari kasus di Ngada dan di Bekasi, kira-kira seperti apa Ibu? Tindak lanjutnya adalah saat ini penyidik sedang mempercepat melengkapi berkas untuk segera dilakukan tahap 1 istilahnya, mengirimkan berkas. Kemudian di samping itu kami bersama-sama dengan mitra pendampingan, kami mengupayakan berbagai hak korban, karena di sini mandatnya ada, kembali lagi ke Undang-Undang TPKS, ada 3 hak korban yang harus kita penuhi, yaitu terkait dengan penanganan, pelindungan, dan juga pemulihan. Nah, di sini ada peran kami karena mereka sedang berhadapan dengan hukum, maka fungsi kami di Direktorat Tindak Pidana PPA PPO yang sekarang ini mengasistensi dan juga membackup penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi sana ada unit PPA di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Polda NTT, yang mana senantiasa kami berikan penguatan karena kami sekarang juga sedang mencoba untuk melakukan pemeriksaan berbagai alat bukti yang kita dapati, dan tentunya kami berupaya bukan hanya selesai sampai dengan di penegakan hukum untuk si pelaku, tapi bagaimana kami juga akan melakukan upaya-upaya untuk menemukan mungkin ada korban yang lain, ya kan, yang tentunya nanti akan kita tindak lanjutin. Artinya kami komitmen karena di Baris Krim Polri kami kedepankan untuk melakukan penegakan hukum yang responsif, berkeadilan dan profesional, yang mana kami bicaranya bukan hanya sampai di hilir untuk penegakan hukum, tapi semua aspek yang terkait dengan pemberian pelindungan kepada korban maupun kepada keluarga korban pun kami lakukan. Dan keadilan ini pun kami tunjukkan bukan hanya kepada para pihak yang kita sebut sebagai korban, tapi terhadap pelaku pun ketika mereka memiliki keluarga yang notabene ada perempuan, ada anak pun menjadi objek kami untuk melakukan upaya pelindungan. Jadi semua harus kita lindungi. Artinya jangan sampai ada dampak dari penanganan kasus dan penegakan hukum yang kami lakukan, ternyata ada dampak-dampak yang lain yang mungkin bisa timbul ketika ini dialami trauma atau apapun ya,
oleh istri pelaku atau oleh anak-anaknya pelaku. Jadi kami kawal betul supaya semua berjalan dengan baik, dan kami pastikan penegakan hukum secara profesional dan juga pelindungan pun diberikan kepada semua pihak. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Pemirsa, kita kembali lagi. Mari kita lihat kasus Ngada. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Rita berkaitan dengan bagaimana penanganan kasus Ngada yang di masyarakat begitu didengar begitu memiriskan hati. Bagaimana polisi menangani hal tersebut untuk saat ini? Terima kasih. Jadi di awal kami menerima informasi tersebut. Kami punya divisi Hubinter Polri yang mana mereka yang melakukan kerjasama dengan berbagai institusi termasuk juga dengan kepolisian di luar negeri. Kemudian di sini mendapatkan sebuah informasi melalui Interpol karena di sana ada beberapa negara tentunya di dalamnya yang mendapati adanya sebuah konten yang menunjukkan bahwa IP address-nya ini terindikasi di wilayah Republik Indonesia. Nah, sebetulnya bukan hanya ini saja, karena kami juga mendapatkan informasi dari NCMEX, itu sebuah NGO yang berada di USA. Mereka pun rutin memberikan informasi-informasi ketika ada beberapa konten yang terkait dengan chat porn. Nah, justru kami dapat suplai informasi itu banyak dari luar gitu. Nah, tentunya di sini
nanti ke depan kami pun dengan adanya upaya sinergitas menggandeng beberapa kementerian yang memang memiliki tusi untuk melakukan filtering ya, menemukan konten-konten yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, kami pun berharap bisa berkolaborasi. Nah, kembali ke kasus ini, setelah mendapatkan informasi ini disampaikan kepada Baris Krim Polri, yaitu di Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, dan juga ke Polda NTT. Kemudian secara terpadu kami mencoba mengidentifikasi dari informasi yang kami dapatkan untuk memastikan apakah memang lokasinya betul di wilayah NTT, kemudian untuk segera menemukan lokasi dan juga korban yang ada di dalam konten tersebut. Nah, dari situ semua kami langsung bergerak cepat. Artinya kami fokus di dalam membuktikan adanya peristiwa pidana. Kemudian setelah kami yakin bahwa memang betul informasi itu sesuai dengan faktanya, artinya kita temukan ada lokasinya, kemudian ada korban, sehingga ada kesesuaian, baru kita tingkatkan menjadi penyidikan. Karena di dalam ini kami membuktikan peristiwa pidana dulu, baru kami mencoba untuk membuat terang perkara dan mencarikan pelakunya. Nah, di sini ternyata banyak kesesuaian-kesesuaian dan juga alat-alat bukti yang mendukung, sehingga kami bisa menemukan siapa pelakunya di sana. Nah, dalam proses ini sejak awal kami melibatkan expert ya dari UPTD PPA yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan, karena di sana ada psikolog anak yang di samping kami menangani kasus, tapi pendampingan itu dilakukan dan juga treatment untuk pemulihan trauma pun dilakukan. Nah, dari sini semua kemudian kami dari Baris Krim Polri dengan Direktorat PPA PPO ini bergerak cepat juga untuk melakukan asistensi ya. Karena tusi kami salah satunya adalah melakukan asistensi juga membackup bagaimana penanganan kasus supaya sesegera mungkin terungkap dan kita minimalisir atau tidak ditemukan adanya hambatan kendala apapun yang dihadapi oleh penyidik. Artinya kami dari level pusat bisa menggerakkan manakala di daerah ada kesulitan-kesulitan untuk bisa memberdayakan semua mitra jaringan yang ada di wilayah. Nah, kemudian di sini korban saat ini ada yang dititipkan, ada juga yang ada dalam pengawasan orang tuanya. Kemudian pelaku kami lakukan upaya paksa, yaitu sebelum kami lakukan upaya paksa, pelaku juga dilakukan upaya tindakan untuk memproses secara etik ya oleh Propam Mabes Polri, dan semua itu di kepolisian betul-betul kami bekerja sama. Artinya kami saling menguatkan dan saling mengisi. Karena percepatan untuk menemukan alat bukti itu menjadi salah satu hal yang pokok untuk bagaimana kami segera bisa menetapkan status tersangka. Itu yang kami lakukan. Dan saat ini pelaku masih dilakukan penahanan. Kemudian kami melakukan proses untuk menyelesaikan berkas perkara, karena di dalam kasus ini bukan hanya pelaku yang diindikasikan pelaku anggota Polri, tapi juga ada yang masyarakat yang ikut membantu memberikan fasilitasi ya, mencarikan korban di situ. Jadi itu yang sama-sama kami lakukan saat ini, karena di sini juga pelakunya salah satunya ada yang berjenis kelamin perempuan, dan tentunya kami melakukan upaya untuk pemberian pendampingan juga kepada si pelaku perempuan, selain pendampingan dalam bentuk bantuan hukum, tapi dari UPTD PPA juga memastikan bahwa terpenuhinya hak baik itu korban maupun terhadap si pelaku perempuan yang berhadapan dengan hukum. Baik, terima kasih Bu Rita atas penjelasannya. Tadi mengingat ada korban di dalam kasus ini, mungkin saya yang bertanya ke Bu Vero terkait dengan Kementerian PPPA, apakah korban tersebut sudah ada yang datang ke Kementerian PPPA untuk melaporkan atau meminta haknya? Mungkin Jadi di PPPA ini kan kita punya SAPA 129. Nah, memang pelayanan teknis di bawahnya kita memang juga sama seperti Bu Rita, kita Polri kita punya UPTD daerah. Jadi sementara ini anak yang berumur 13-16 itu sudah ditangani di UPTD-nya, daerahnya. Nah, sedangkan anak yang 6 tahun ini karena masih kecil, masih berdampingan sama orang tuanya. Nah, bagaimana akhirnya dari SAPA kita mendapat ini menjadi sebuah kolaborasi jemput bola sebenarnya. Bagaimana kita menangani kasus anak-anak ini di UPTD. Nah, makanya dengan adanya hari ini nih kita berusaha, tentu dari SAPA 129 ini semacam kita punya call center di kementerian kita yang menerima semua banyaknya kasus. Dan sebenarnya di kementerian kami sekarang kita bagaimana meningkatkan SDM supaya call center itu menjadi solusi center. Kita bekerja sama dengan Polri karena punya direktorat PPO dan TPPA. Kita juga HAM lagi sedang memperbaiki MOU-nya, perbaharui, dan juga Peradi di belakang kita. Nah, kita berusaha membuat sistem bagaimana kita mempercepat.
Nah, ini kan sebenarnya kita berawal dari ada dorongan internasional yang menemukan. Tapi bagaimana dari sinergis semua hukum harus ditegakkan, bagaimana hakim, jaksa itu mengerti sebenarnya ini bukan masalah hukuman saja gitu. Hukuman itu harus berat karena faktor adalah dampak yang terjadi pada anak-anak. Nah, kalau melihat dari kasus ini, sebenarnya baliknya, ketika awalnya kan kalau di dalam kasus ini kan 4 orang, ini yang lagi diduga dari dari 20 sebenarnya udah bukan anak. Akhirnya karena ada uang, ekonomi lagi, kurangnya ekonomi. Kan yang paling ditakutkan adalah anak-anak di bawah umur yang sekarang menjadi target karena pedofilia ini, karena target groomingnya itu loh. Targetnya mereka kan anak-anak yang gampang di-groom, apalagi zaman media-media cyber yang begitu cepat, teknologi, kapan anak-anak aja bisa gampang akses dan tiba-tiba ditawarin uang 3 juta. Terus akhirnya dicarilah mangsa-mangsa yang notabene itu anak gitu loh. Nah, itulah 13 tahun, awalnya 16 tahun, 13 tahun, terus kena ke anak 6 tahun. Nah, ini penanganan tentu di kita bisa healing. Tapi harusnya bagaimana kita berusaha mencegah di sini. Tapi ketika mencegah di sini jangan sampai masuk, karena ketika udah masuk susah. Saya bilang itu yang terjadi di kita dan kita selalu diskusi antara di kepolisian, terus ngomong kenapa kita udah berusaha bukan cuma belanja masalah, berusaha menguraikan masalah, tetapi TPPO, TPKS itu ngulang balik lagi gitu loh. Nah, ini kita harus cari solusinya adalah hukum harus maksimal. Kita udah punya kita udah punya PP Kebiri 70 ya 2020, tapi secara pelaksanaannya bagaimana? Nah, dari hukum dan kita melihat tuh gunung es yang kita bilang adanya kasus Nada ini bisa menunjukkan sebagai sebuah dorongan kalau hukum itu nyata dan hukum maksimal, sehingga ini akan membuat sebuah penyetopan karena ada hukum maksimal. Kalau di undang-undang perlindungan anak itu ada hukum seumur hidup. Nah, bagaimana tentu rehabilitasi ada, tapi bagaimana hukuman itu dulu sehingga ini bisa stop. Baru bagaimana kita pencegahan. Nah, tentu penanganan kalau udah sampai penanganan di dalam UPTD, kita kan berharap mereka rehabilitasi berubah. Kita membuat mereka hidup baru. Tapi balik-balik lagi, ketika mereka sudah terkontaminasi, itu susah sekali. Karena ada di dalam dunia yang sudah harusnya tidak dikenalkan kepada anak-anak, akhirnya menjadi mata pencahariannya mereka. Dan itu yang sangat susah ketika itu sudah terjadi. Hukum di sini harus segera dibuatkan hukum yang seadil-adilnya, tentu dari perspektif anak, tidak dari perspektif peradilan hakim atau apa. Tapi di pencegahan ini menjadi gerakan bersama kolaborasi kementerian untuk membangun sebuah anak yang bermental baik. Kalau dari yang disampaikan oleh Bu Vero tadi menarik sekali, saya melihat istilahnya ada seperti gunung es yang mungkin banyak sekali di sana, dan tadi dari Bu Rita juga disampaikan ternyata ada informasi dari luar, memang sudah ada kerjasama dari luar berkaitan dengan kasus ini, dan berarti potensinya mungkin bisa jadi lebih banyak daripada itu. Bagaimana kalau dari Kementerian HAM melihat itu? Mungkin Pak Kolai boleh Pak. Jadi Mas Randy, masalah pelecehan seksual, perdagangan anak, kemudian prostitusi, ini masalah serius loh, yang harus betul-betul menjadi perhatian dari seluruh stakeholder yang ada di negeri ini dan seluruh kementerian lembaga yang ada di negeri ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepolisian, bukan hanya tanggung jawab kejaksaan, bukan hanya tanggung jawab hakim, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tetapi semua yang terlibat dalam proses. Khususnya ketika masuk dalam satu peradilan, fungsi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu harus betul-betul difungsikan sesuai dengan tusinya untuk mengawal sebuah kasus, apalagi terhadap korban, ya kan? Kemudian juga fungsi dari Komisi Yudisial itu betul-betul harus difungsikan untuk melihat hakim ketika memeriksa perkara kasus pidana terhadap perlindungan anak atau pelecehan seksual terhadap anak ini, supaya hakim juga
dapat mengerti tentang tusinya sesuai dengan perundang-undangan yang dibentuk oleh perumus dan pembentuk undang-undang, memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku pedofilia, perdagangan atau prostitusi anak, dan sebagainya. Kemudian juga Komisi Kejaksaan itu juga harus turun untuk melihat bagaimana tuntutan jaksa itu terhadap para pelaku ini. Ini bersinergi semuanya. Oleh karena itu, bagi kami dari Kementerian HAM, kami tetap berpegang teguh bahwa masalah hak asasi anak ini merupakan masalah yang mendasar. Apalagi dalam perkembangan mereka harus dilindungi hak asasi mereka dari tindakan-tindakan amoral seperti prostitusi, penjualan anak, ya kan, maupun pelecehan seksual terhadap anak itu. Karena bagi kami, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ingat loh, Indonesia meratifikasi ini, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Indonesia sudah meratifikasi. Nah, ini perlu kita taati bersama. Baik itu aparat penegak hukum maupun seluruh stakeholder yang ada di negeri ini, agar anak itu betul-betul dilindungi. Karena ini masa depan generasi muda Indonesia. Kalau mereka tidak dilindungi, siapa lagi yang melindungi mereka? Ini pertanyaan kita. Kemudian, pasal 39 CRC secara khusus menegaskan bahwa negara pihak yang harus melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Ingat, negara adalah pihak yang harus melindungi dari segala bentuk eksploitasi. Ya kan? Nah, di sini untuk mencegah bujukan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum, seperti tadi dikatakan oleh Bu Vero tadi. Kemudian pemanfaatan anak secara eksploitatif dalam prostitusi dan praktik seksual yang melanggar hukum lainnya. Negara harus hadir untuk ini. Nah, siapa pengejawantahan negara itu? Ya, ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak kejaksaan, pihak pengadilan, pihak kementerian PPA, pihak kementerian HAM, dan seluruh kementerian atau KL yang ada. Ini menyangkut masa depan generasi muda sekali lagi. Kemudian, Indonesia juga telah mengesahkan protokol opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak pada tahun 2012. Indonesia sudah mengesahkan protokol opsional konvensi ini. Harus ditaati. Ya kan? Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menindak tegas kejahatan seksual terhadap anak dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Hakim harus melihat ini supaya jangan dia menjatuhkan suatu hukuman yang ringan terhadap para pelaku ini. Harus seimbanglah antara perbuatan dan perilaku. Apalagi perbuatan itu diawali dengan mens rea, niat. Kalau sudah ada niat untuk melakukan pedofil, melakukan pemerkosaan, melakukan aksi pornografi, porno aksi, apalagi merekam itu dalam sebuah video dan memperjualbelikan ke internasional. Ini betul-betul sudah melakukan tindakan yang di luar ketentuan keberadaban manusia. Ini bukan lagi era perbudakan. Ini perlu kita catat bersama. Sehingga hakim, sekali lagi saya minta hakim harus betul-betul memahami tentang konvensi-konvensi ini. Sehingga ketika dia memutuskan satu perkara terhadap masalah pelecehan seksual, prostitusi, perdagangan, pencabulan terhadap anak, dia betul-betul harus jeli melihat ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan kesimpulannya bagi saya adalah pelecehan seksual ini adalah perbuatan yang betul-betul sangat harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan semua stakeholder yang ada.
Tetapi juga saya juga meminta kepada para hakim harus jeli melihat apakah dia betul-betul pelaku terhadap masalah pedofil atau pelecehan seksual atau korban fitnah. Karena beberapa kasus yang saya temukan di lapas ketika saya mengunjungi lapas, beberapa orang, dan itu mungkin sekitar 40-50% orang yang dituduhkan melakukan tindakan asusila itu kebanyakan korban fitnah. Itu yang harus kita cermati bersama. Tetapi justru orang yang betul-betul melakukan itu tindakannya, hukumannya sangat ringan. Beberapa contoh, baik di lapas Cirebon, lapas Cebongan, lapas Tangerang, dan beberapa lapas-lapas di NTT juga saya temukan bahwa orang korban fitnah ini dihukum sampai 8-13 tahun penjara terhadap kasus asusila anak ini. Tapi orang yang melakukan tindakan yang nyata itu hanya dihukum 2 tahun, 3 tahun paling lama. Itu kan tidak seimbang. Nyata-nyata dia melakukan itu, seperti misalnya yang terjadi seperti Bu Vero katakan tadi di Ambon ya. Ada pula kasus yang kami lihat ada yang divonis bebas terhadap pelecehan. Ini equality before the law, kedudukan sama di depan hukum, ini tidak seimbang. Nah, ini perlu menjadi catatan kita bersama agar para hakim jeli, para jaksa juga jeli dalam hal penuntutan dan penghakiman. Dalam hal ini kami dari Kementerian HAM akan tetap mengawal, dan kami akan mengawal segala permasalahan-permasalahan yang menyangkut hak asasi anak, khususnya dalam hal-hal pelecehan seksual, dalam hal-hal tindakan asusila, perdagangan anak, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah perempuan dan anak. Oleh karena itu, kami akan tetap bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Bareskrim Polri, khususnya di PPA dan TPPO, untuk sama-sama kita merumuskan satu MOU yang mengawal setiap kasus yang menyangkut hal-hal tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti di sini kita membutuhkan sinergi antar lembaga yang baik, yang kompak, sehingga itu bisa dapat dilaksanakan dan melindungi korban-korban dan juga bisa terjadi lagi kejadian seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, kita akan break sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di sini, kita akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi dan kali ini kita akan mendengarkan kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama sehingga perkara atau kejadian-kejadian ini masih tetap ada dan kenapa ini masih terus berulang. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan dulu dari Ibu Rita. Ibu Rita, boleh kira-kira kenapa Bu, situasinya masih terulang seperti ini, kejadiannya masih? Ya, pengulangan perbuatan
ini terjadi karena kita tidak melakukan upaya maksimal untuk memulihkan para pihak. Jadi bagaimana kita memulihkan si korban juga supaya tidak menjadi korban lagi, kita juga memulihkan kondisi pelaku supaya tidak menjadi pelaku lagi. Atau sebaliknya, dia korban tapi bisa menjadi pelaku juga. Nah, upaya-upaya ini tentu bukan hanya menjadi ranah kepolisian, karena kami memiliki fungsi pencegahan juga. Tapi ada sebuah tahapan-tahapan yang memang kompetensi itu dimiliki oleh kementerian lembaga yang membidangi. Artinya di sini bukan hanya dari KPPPA, tapi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial yang mereka memiliki layanan-layanan juga yang terkait dengan pemulihan kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum tadi bisa kita berdayakan bersama-sama. Nah, dimulai dengan sebuah one stop service center ya, artinya sebuah sistem yang kita tidak perlu harus membentuk sebuah building, membangun sebuah building, tapi sistem ini bisa kita lakukan. Seperti inisiatif ya dari kami dari Polri, bagaimana kami melalui Rest and Speak program kami mengedukasi melalui upaya-upaya turun ke lapangan langsung bersama dengan stakeholder terkait. Kami dengan KPPPA, kami dengan Kemenko PMK, kemudian dengan Kementerian Sosial, kami terpadu untuk langsung memahamkan kepada seluruh masyarakat supaya mereka paham, tidak ada lagi persepsi excuse terhadap perkawinan anak. Itu karena tadi kita melihat ya bahwa ada sebuah pengecualian ya atau pemaafan dari sebuah kegiatan hubungan seksual untuk anak di bawah umur. Dan tentunya dari lembaga-lembaga yang memang terkait dengan akhirnya legalisasi terhadap perkawinan anak pun juga kita kuatkan dengan adanya pengadilan agama yang memberikan rekomendasi ya kepada dispensasi menikah kepada anak di bawah umur. Harus kita kawal juga, dipastikan betul bahwa kondisi anak ini memang betul-betul dia tidak bisa atau bisa dilakukan perkawinan. Tapi kembali lagi, kami di Undang-Undang TPKS sudah ada aturan jelas di pasal 10 perkawinan terhadap anak, perkawinan terhadap korban kekerasan seksual yang selalu dibuatkan alasan bahwa mereka suka sama suka. Padahal kita yakini bahwa sex with child is crime. Artinya apapun alasannya ketika melakukan hubungan seksual, pakai landasan pacaran apa segala macam, itu tidak ada excuse bagi kami. Kami akan kembalikan ke pengadilan. Jadi kami berupaya untuk mengawal tidak ada restoratif justice di dalam proses penyidikan kasus. Karena mandat dari Undang-Undang TPKS jelas bahwa tidak ada penyelesaian perkara di luar dari pengadilan. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi. Tentunya dengan penyebaran konten yang menjadikan salah satu stimulasi bagi semua pihak untuk akhirnya dia berhasrat untuk melakukan perbuatan seksual terhadap anak sekalipun, ini yang juga harus kita kawal bersama. Bagaimana kita berupaya untuk mencegah, menutup. Kita tidak hanya melakukan take down terhadap akun atau terhadap kontennya, terhadap pembuatnya. Nah, tentunya ini kami berharap ada upaya tadi ya, karena dari beberapa negara, dari hasil studi komparatif yang kami lakukan, mereka sukses karena ada task force yang melibatkan semua elemen, pemerintah, masyarakat, semua pihak. Dan sukses itu betul-betul diwujudkan dengan tidak adanya lagi pengulangan terhadap korban menjadi korban lagi, dan juga terhadap pelaku menjadi pelaku lagi. Semuanya memiliki tusi dan semuanya memiliki sebuah tanggung jawab bersama. Dari kemarin, dari KPPA mencoba kami akan menata sebuah alur bisnis proses. Siapa berbuat apa? Karena semua kementerian lembaga memiliki tusi dan program, anggaran sama untuk memberikan upaya pencegahan, penanganan, pelindungan. Tapi kita belum klik. Sehingga harapannya nanti dengan terbangunnya sebuah bisnis proses yang bisa kita implementasikan bersama, sebuah sistem yang kami juga sedang bangun di dalam infrastruktur Direktorat PPA PPU ini, mandat daripada undang-undang yang memberikan bahwa kita tidak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga memberikan upaya perlindungan pun bisa kita lakukan. Dari berbagai kementerian lembaga yang mendapatkan mandat untuk menerima pengaduan masyarakat, masuk dalam sistem kami, karena mereka punya kewajiban 3 kali 24 jam melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, kami akan lakukan apa? Tentunya kami akan mengambil porsi kami dalam konteks penegakan hukum, kemudian terkait dengan pelindungan sementara. Tapi untuk pemulihan, penanganan yang lain-lain, perlunya pendampingan, tentu bukan tusi dari kepolisian, tapi saya harap satu channel ini bisa dimanfaatkan bersama-sama. Frekuensinya sama, jadi berbagai pengaduan dari multi channel bisa kita manfaatkan, karena sekarang masyarakat sudah cerdas mencoba melaporkan sebuah situasi. Jadi netizen kita sudah mengemban tugas jurnalisme juga. Nah, tentunya ini kita manfaatkan. Artinya positifnya masyarakat
ingin segera ada tindakan. Nah, artinya pencegahan yang kita lakukan jangan menunggu lagi, tapi bagaimana kita gercep bahwa dari tangan yang Polri miliki, kami dari Babin Kamtibmas, mungkin juga dari UPT PPA yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kami pun juga akan sesuaikan karena rencana ke depan Bapak Kapolri sudah memberikan atensi untuk mempercepat pembentukan direktorat PPA PPO yang tidak hanya di level Bareskrim. Kami akan menyeimbangi dengan adanya UPT PPA yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kami pun akan juga membuat direktorat tindak pidana reserse tindak pidana PPA dan PPO yang ada di tingkat Polda, dan juga satuan reserse di bidang PPA PPO di tingkat Polres. Artinya apa? Kami akan berkolaborasi ya untuk saling melakukan upaya penanganan secara terpadu. Baik, terima kasih Bu. Kita memberikan solusi yang konkret juga ya dalam jawabannya. Dan kalau mungkin saya ingin tahu juga bagaimana perspektif dari Kementerian PPA dalam menemukan solusi permasalahan ini. Boleh Ya, Ibu? tadi juga meluruskan, tadi kan korbannya kan saya bilang 4. Ya. Nah, saya sekarang maksudnya memang korban sekarang 3, 16, 13 dan 6 tahun ini. Oh, oke. Tapi kalau dilihat secara psikologis dari 20 tahun ini, anak ini bisa, bukan anak loh, perempuan ini sudah bisa melakukan istilahnya dengan uang, dia bisa melakukan. Kita lihat dari back. Berarti kan sebenarnya udah ada parental yang tidak baik. Jadi bagaimana pencegahan di depannya itu supaya anak ini terbebas. Bagaimana parenting yang baik, sekolah memberikan edukasi ketika anak-anak mulai dari sekolah. Kita tidak bisa tabu tentang pelajaran tentang hak tubuh fisik dari seorang perempuan ketika baik perempuan dan anak laki-laki ketika bertumbuh pada dewasa. Apa-apa yang akan ada perubahan. Dan kira-kira apa-apa sih yang menjadi batasan ketika anak mulai tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini harus ada parenting dan juga tentu di sekolah harus ada edukasi. Saya bilang kalau dulu saya mengenali seksualitas dari tubuh kita ketika dari sekolah, kita SMP 3 saya ingat. Tapi melihat cyber kali ini bagaimana kita membawa ini lebih awal menjadi sebuah knowledge sebenarnya. Kita tidak membawa ini menjadi sesuatu yang tabu, tapi ini menjadi sebuah knowledge yang harus diajarkan kepada anak kita. Tentu balik lagi, karena saya bilang kalau ditusinya kami pemberdayaan sebenarnya, tapi akhirnya belanja masalah. Karena terlalu banyak masalah, yang kita kejar adalah bagaimana efek jerah hukuman itu harus diberikan. Dan seperti yang dikatakan Dr. Nikolai, equality above before the law. Tidak ada siapapun yang terlewat dari hukuman. Yeah. Nah, dengan adanya PP yang sudah ada, PP 70, Kebiri, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu bagaimana secara turunannya dan eksekusinya dilakukan. Itu sebenarnya harus dikawal sehingga ini menjadi pemutus dan efek jerah. Dan di sini bagaimana kita membangun. Nah, tentu sama di zaman pemerintahan ini kita dituntut untuk melakukan kolaborasi. Saya setuju dengan task force. Makanya di kementerian kami, karena ada SAPA 129 yang harus kita kejar, call center menjadi solusi center. Kita punya UPTD, tapi kita juga punya FPL, jadi forum pelayanan, pengada layanan. Di setiap daerah punya LSM. Bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan, kita meningkatkan gercepnya, sehingga menjadi sebuah task force. Tentu kita kerjasama, MOU, PKS, Peradi, hukum, seperti yang kita bilang, itu menjadi task force-nya kita. Sehingga itu menjadi sebuah dorongan, ada balik lagi. Kalau kita mempunyai hati seorang ibu, kita mempunyai hati seorang ayah, kita tidak akan mau anak-anak kita diperlakukan seperti ini. Dan bagaimana dengan hati yang sama, kita membawa ini menjadi sebuah task force, gerakan nyata, action plan, yang tentu balik lagi, itu butuh waktu, niat ada, kolaborasi sudah ada, kita sudah melakukan itu semua, tinggal SDM kita perkuat di daerah menjadi sebuah solusi. Tapi balik lagi, pangkal, jangan sampai anak-anak kita itu masuk ke dalam dunia ini. Ini yang harus kita kawal. Jadi banyak kan gerakan-gerakan sekolah, pelatihan, perubahan, parental, keluarga, itu harus menjadi gerakan semua untuk bisa mendorong anak-anak kita mempunyai moral etika yang baik, sehingga kemudian hari mereka tidak masuk di jalur yang salah, tapi mereka akan dibangun karakternya menjadi anak bangsa yang baik. Baik, luar biasa sekali.
ternyata solusinya luar biasa dari awal, bagaimana disosialisasikan edukasi dari awal dan sebagainya, juga perlindungan yang diberikan. Mungkin yang terakhir saya ingin pandangan tentang solusi apa tentang permasalahan ini yang perlu diambil oleh negara, khususnya dalam pandangan dari Kementerian HAM, Pak Nikolai. Ya. Jadi gini Mas Randy, Ya. satu kejahatan terjadi bila ada niat, ada kesempatan. Ya, itu pertama. Kemudian tujuan pemidanaan itu bukan balas dendam, tapi pembinaan. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat dari berbagai kasus yang ada, saya melihat ada 3 faktor terjadinya satu kasus. Seperti tadi Ibu Vero bilang, ada yang 20 tahun itu mungkin sudah terbiasa ya dengan perilaku seperti itu. Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor karakter. Faktor ekonomi bisa menciptakan dia menjadi seorang prostitusi. Ya. Faktor lingkungan demikian juga. Pergaulan akhirnya membawa dia kepada suatu tindakan prostitusi. Faktor karakter, memang dia dari sananya sudah terbiasa melakukan itu. Misalnya dari kecil sampai dia tumbuh dewasa. Permasalahannya, dari kecil ini akibat apa? Kembali lagi masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah pendidikan keluarga, pendidikan agama. Ini bisa sering terjadi. Sehingga terpaksa mereka harus melakukan prostitusi. Yang kedua, masalahnya ada pada masalah pemakai. Si pemakai ini tidak terbatas saja orang yang tidak mampu, tapi orang berpangkat, orang yang mempunyai jabatan tinggi pun tidak jarang melakukan hal yang sama, memakai orang-orang ini, bahkan rela mengeluarkan koceknya berapapun asal tersampaikan apa yang dia maui. Ini menjadi permasalahannya. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti yang kita hadapi saat ini, seperti yang dilakukan oleh mantan seorang polisi perwira menengah ini, saya rasa ini akibat daripada apa? Dia karakter, punya niat, sampai dia memvideokan. Itu berarti dia punya mensrea, punya niat untuk melakukan itu. Nah, kalau dia punya niat untuk melakukan itu, disinilah hukum harus berbicara. Berbicara tentang apa? Berat ringannya hukumannya. Karena pertama ada mensrea, ada niat. Kedua ada sarana prasarana yang dia pakai untuk melakukan aksi pornografi itu. Yang ketiga, ada jabatan, ada melekat pada dia, sehingga dia mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Nah, disinilah perangkat hukum itu betul-betul harus ditegakkan dalam menangani kasus-kasus seperti ini yang mempunyai mensrea, niat ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Tetapi juga jangan meninggalkan prinsip-prinsip HAM, bahwa setiap orang mempunyai hak asasi. Tetapi HAM itu harus diimbangi dengan kewajiban. Seperti saya kembalikan lagi seperti semula, bahwa HAM bisa ditegakkan kalau kewajiban dilaksanakan. Kewajibannya adalah mematuhi hukum. Baru kemudian pemenuhan HAM itu boleh terjadi. Kalau tanpa dia melaksanakan kewajibannya, jangan dia menuntut HAM-nya. Supaya jangan sampai ketika dia menuntut HAM-nya, HAM orang lain dilanggar. Ya kan? Nah, ini harus seimbang dalam hal ini. Kami dari Kementerian HAM tetap mempunyai satu prinsip bahwa penegakan HAM perlu dilakukan, pemenuhan HAM perlu dilakukan, pelayanan HAM perlu dilakukan, dan juga pemberian pengetahuan tentang HAM perlu dilakukan. Tetapi semuanya ada batasannya. HAM bukan berlaku pada ruang hampa, tapi HAM mempunyai pembatasan, yaitu aturan-aturan hukum yang harus ditaati. Saya kira itu, sehingga kasus-kasus seperti yang terjadi saat ini yang membuat pusing Ibu Wamen PPA dan Ibu Rita dari Direktorat PPA, ini pusing nih dua wanita ini menyelesaikan masalah ini. Makanya carinya Bapak. Makanya datangnya ke Kementerian Kementerian HAM untuk memperjuangkan ini. Karena apa?
kita harus mendukung kedua ibu ini. Ini pejuang-pejuang HAM sesungguhnya loh, saya bilang pejuang HAM sesungguhnya mereka. Karena mereka ingin menegakkan HAM bagi perempuan dan anak. Ya. Karena dalam HAM itu ada prinsip gender itu juga kita harus tegakkan. Nah inilah dua wanita, dua perempuan. Kalau sekarang kalau Indonesia itu perempuan bukan wanita. Ya. Yang sopan itu perempuan sebenarnya. Dua perempuan inilah yang memperjuangkan ini. Kita harus dukung. Baik. Dan kami akan berkolaborasi, bekerja sama dengan PPA, Kementerian PPA dan Barreskrim Polri di bidang PPA dan TPPO. Saya kira itu, Mas. Kami Baik. mohon supaya para stakeholder pemerintahan yang lain juga, KL yang lain juga mempunyai pandangan, prinsip untuk sama-sama kita berkolaborasi dalam pemenuhan HAM bagi perempuan dan anak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, karena permasalahan ini ternyata tidak hanya permasalahan kriminal semata, tapi juga ternyata menyangkut permasalahan yang sangat complicated dan multidimensi dan harus membutuhkan kerjasama yang ketat dari seluruh instansi. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nikole tadi, bahwa HAM bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa, dia harus memenuhi kewajiban dan juga haknya dalam hukum. Oke, mungkin itu saja diskusi kita kali ini karena kita terbatas waktu. Mungkin lain waktu kita akan diskusi kembali ya Pak. Mungkin bisa mengundang narasumber-narasumber yang lain sehingga lebih seru pembicaraannya. Dan itu dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hak asasi manusia milik setiap orang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo wujudkan bersama Kemenham, Kemenham pengemban hak asasi manusia milik setiap orang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo wujudkan